Saya itu mengibaratkan bahwa lembaga Bawaslu itu sama dengan rumah tangga. Rumah tangga ketika ada event hajatan itu bukan berarti ketika selesainya event hajatan itu selesai rumah tangga ini selesai, enggak kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang kembali di Optimis, obrolan pemilu tiap Kamis, ruang diskusi santai yang akan mengupas hal-hal penting seputar kepemiluan. Bersama saya, Anda Arsetanwari, akan menemani sahabat Bawaslu dalam diskusi hangat seputar dunia kepemiluan yang pastinya akan menarik, inspiratif, dan informatif. Terdapat pertanyaan besar di masyarakat mengenai apa peran dan fungsi Bawaslu setelah pelaksanaan pemilihan umum dan pilkada selesai dilaksanakan. Untuk menjawab pertanyaan besar tersebut, telah hadir bersama kita Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, Bapak Soekarno. Selamat datang, Pak Karno. Ya, terima kasih Mas Anda. Bagaimana Pak kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, baik, sehat, semangat ya, Pak. Ya. Tadi kan ada pertanyaan besar Pak di masyarakat, Pak. Okay. Pasti karena nama instansi ini adalah Badan Pengawasan Pemilihan Umum. Nah, sebenarnya apa Pak peran dan fungsi Bawaslu pasca pemilihan umum presiden, wakil presiden, pemilihan anggota legislatif baik DPR, DPRD, dan DPD, kemudian juga pemilihan kepala daerah, gubernur, wali kota maupun bupati selesai dilaksanakan, Pak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Mas Anda yang telah memberikan waktunya. Salam juga untuk sahabat Bawaslu dimanapun berada. Alhamdulillah saya bisa hadir lagi. Ini pertemuan saya yang kedua, Mas Anda. Pertemuan saya yang kedua setelah berapa 2 bulan yang lalu saya juga mengisi terkait dengan acara Optimis Bawaslu Kabupaten Banjarnegara ini. Terima kasih. Itu adalah pertanyaan yang sangat menarik dan menjadi pertanyaan banyak orang kaitannya dengan tugas-tugas Bawaslu setelah masa tahapan pemilu dan pemilihan serentak itu selesai. Banyak pertanyaan, baik itu orang awam ataupun teman-teman yang memang biasa bareng dengan kita, gitu kan, mempertanyakan apa sih kerjanya Bawaslu setelah posisi tahapan demi tahapan pemilu maupun pemilihan itu selesai. Tetapi sebelum masuk ke sana, yang menarik untuk kita bahas juga adalah kaitannya proses dalam tahapan-tahapan pemilu itu, bahwa betul sekali tugas fungsi kami di Bawaslu adalah melakukan pengawasan kaitannya dengan tahapan-tahapan pemilu maupun pemilihan di sana. Bahwa benar juga untuk saat ini pemilu itu sudah selesai, tetapi bukan berarti tugas-tugas kami di Bawaslu itu juga selesai. Tentu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan, yang mungkin salah satunya adalah evaluasi yang setelah masa tahapan ini selesai. Evaluasi itu menjadi penting untuk kesiapan kita menghadapi pemilu ke depannya. Dan tidak hanya evaluasi, tentu saja bahwa kami juga melakukan kerja-kerja post election ataupun kerja-kerja pasca pelaksanaan pemilihan maupun pemilu serentak di 2024 ini. Dan tentu saja dalam kaitannya dengan tugas-tugas ini, kami tetap melakukan pengawasan, walaupun tahapan itu sudah, tetapi kami juga banyak sekali tanggung jawab terkait dengan pengawasan. Salah satunya dalam tahapan ini, Bawaslu juga melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, seperti itu, Mas Anda. Mungkin itu untuk pembuka. Jadi pertanyaan yang tadi dilemparkan oleh Mas Anda bisa kami jawab bahwa kami melakukan tugas-tugas pengawasan maupun kepemiluan itu tidak hanya dalam proses tahapan itu saja, tetapi
dalam proses pasca tahapan itu juga kami masih banyak tanggung jawab yang harus kami kerjakan seperti itu. Baik, berarti ini kan tadi Pak Karno menjelaskan terkait mengawasi pemutakhiran data berkelanjutan, Pak. Ini untuk teknisnya itu sebenarnya seperti apa, Pak? Apakah ada kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini untuk masalah pencatatan sipil, ataukah langsung berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, atau seperti apa, Pak? Oke, kaitannya dengan tanggung jawab pengawasan dalam tahapan pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan oleh KPU, perlu kita ketahui juga bahwa tahapan pemutakhiran data pemilih baik dalam tahapan pemilu itu sendiri ataupun di luar tahapan itu adalah tahapan yang paling dinamis dibandingkan dengan tahapan-tahapan selesai. Contoh, katakanlah seperti tahapan kampanye itu sudah selesai ketika masa tahapan kampanye itu sudah berakhir, ataupun pencalonan dan sebagainya. Tetapi pemutakhiran data pemilih ini tahapan yang sangat dinamis sekali, bahkan sampai dengan selesainya tahapan pemilu itu sudah selesai, tahapan ini terus berlanjut karena pemutakhiran data pemilih adalah salah satu ujung tombak ataupun barometer terkait dengan tahapan pemilu yang berkualitas. Bagaimanapun data pemilih itu menjadi sangat penting kaitannya dengan kepemiluan itu sendiri. Baik Mas Anda, terkait dengan tadi pertanyaan bahwa iya betul, kita melakukan pengawasan tentu tidak bisa berjalan sendiri, bahwa Bawaslu dengan teman-teman KPU Kabupaten Banjarnegara saling berkoordinasi, saling berkomunikasi terkait dengan pemutakhiran data pemilih agar data pemilih itu menjadi data yang valid, menjadi data yang berkualitas. Maka kami sebagai pengawas tetap melakukan pengawasan-pengawasan. Yang kami lakukan salah satunya adalah melakukan pendataan kembali dari database kami di Bawaslu, salah satunya melalui data-data pemilih sebelumnya, seperti dalam hari H itu ada DPTB, ada DPK dan sebagainya. Itu kita lakukan analisis di sana. Kita kumpulkan data-data pemilih tersebut yang akhirnya nanti bisa menjadi data pembanding. Karena Bawaslu juga bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kaitannya dengan pemutakhiran data pemilih yang di sana mungkin ada pemilih yang sudah meninggal, pindah dan lain sebagainya, itu kita sinkronkan. Dengan teman-teman KPU pun sama, sinkronisasi itu terus kita lakukan agar menghasilkan data pemilih yang berkualitas seperti itu, Mas. Ya, berarti dengan dilakukannya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini berarti kita mencicil lah istilahnya, Pak ya. Betul. Berarti tidak langsung ketika mau tahapan pemilu baru pemutakhiran data pemilih dilaksanakan. Ya, karena bagaimanapun seperti tadi saya sampaikan, pemutakhiran data pemilih itu tahapan yang sangat dinamis, dan ketika pemutakhiran data pemilih itu dilaksanakan ketika mendekati masa tahapan pemilu itu sendiri, itu pasti akan sangat merepotkan sekali. Maka mungkin tidak hanya di tahun ini, tahun-tahun sebelumnya pun pemutakhiran data pemilih ini terus berkelanjutan karena koordinasi dengan stakeholder terkait dengan untuk mengupdate gitu kan data-data kependudukan yang disinkronkan dengan data-data pemilih yang dipunyai oleh penyelenggara itu agar terus terupdate, dan harapannya nanti ketika masanya tiba data itu dipakai, perubahan-perubahan itu tidak terlalu menumpuk terlalu besar dan akan memudahkan sinkronisasi dan koordinasi lintas kelembagaan di sana untuk memperbaiki maupun menghasilkan data pemilih yang berkualitas seperti itu. Ya, seperti yang kita tahu juga kan data pemilih ini juga berhubungan nanti dengan jumlah surat suara yang ada dicetak, jumlah TPS dan sebagainya itu, Pak ya. Betul sekali. Iya, Pak, tadi di awal Bapak menjelaskan juga
Bawaslu ini ketika non tahapan ini akan melakukan evaluasi. Ini sebenarnya evaluasi yang dilakukan apakah hanya sebatas evaluasi internal ataukah juga menerima evaluasi eksternal dari masyarakat, baik itu mungkin dari universitas-universitas maupun dari masyarakat secara umum, Pak? Nah, ya. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus terkait dengan evaluasi. Bahwa evaluasi itu sangat penting terkait dengan hasil-hasil ataupun kerja-kerja pengawasan yang dilakukan oleh kami Bawaslu maupun teman-teman ad hoc di kecamatan maupun di desa, bahkan pengawas ad hoc di TPS di sana. Bahwa evaluasi itu melibatkan semua pihak, baik stakeholder yang memang bermitra dengan kami, dengan pemerintahan daerah, kaitannya dengan anggaran, kaitannya dengan kerjasama pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dengan instansi yang lain seperti yaitu di Capil, terus dengan kepolisian, dengan TNI dan lain sebagainya. Itu terus kita lakukan agar terkait dengan kerja-kerja kita, kaitannya dengan kerjasama itu akan semakin baik di periode selanjutnya. Terus yang selanjutnya juga kaitannya dengan evaluasi, tentu banyak sekali hal-hal yang memang perlu kita perbaiki juga di ranah internal. Bahwa Bawaslu itu tidak hanya di kabupaten, seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa Bawaslu itu punya pengawas ad hoc di bawah, ada Panwascam, ada pengawas desa, juga pengawas desa dan kelurahan ataupun di TPS di sana. Banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki agar nantinya kualitas pengawasan oleh teman-teman ad hoc itu akan semakin berkualitas. Itu yang internal yang pertama. Terus yang kedua, kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh Bawaslu terkait dengan evaluasi ini juga terkait dengan internal kelembagaan. Saya itu mengibaratkan bahwa lembaga Bawaslu itu sama dengan rumah tangga. Rumah tangga ketika ada event hajatan itu bukan berarti ketika selesainya event hajatan itu selesai, rumah tangga ini selesai, enggak kan? Masih banyak PR di sana, bahwa ketika kelembagaan itu ada, bahkan kalau Bawaslu di tingkat kabupaten sebenarnya kan masih anak kecil, Mas. Kita itu baru masuk 2 periode, dari 2018 sampai dengan 2025, berarti baru berapa tahun itu? 7 tahun. Tentu banyak sekali hal-hal yang perlu kita kembangkan kaitannya dengan internal. Sekarang kita juga sedang melakukan penataan arsip pengawasan yang harapannya itu kaitannya dengan dokumen-dokumen kelembagaan itu nantinya akan lebih baik. Terus yang keduanya juga bagaimanapun ini ada masa transisi. Kalau dulu teman-teman di staf di Bawaslu itu notabene itu kan masih honorer, masih dipekerjakan secara perjanjian kontrak per tahun dan sebagainya. Tapi gampangnya belum terikat gitu kan. Tapi kalau sekarang teman-teman staf itu hampir 100% itu sudah P3K. Maka secara tanggung jawab itu beda sekali dengan tugas mereka sebelum menjadi P3K. Maka di sana kami melakukan penataan untuk mengefisiensikan dan memaksimalkan kerja-kerja teman-teman staf untuk kepentingan kelembagaan itu sendiri. Seperti Mas Anda tadi belum kenalan ya Mas Anda ya. Mas Anda ini perlu teman-teman sahabat Bawaslu ketahui, Mas Anda ini dari mana ya Mas? Saya asalnya Sidoarjo, Pak. Saat dari Sidoarjo. Beliau ini CPNS dari sana, terus ditugaskan di Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Ya sama, karena posisinya dengan posisi sekarang ini yang harapannya penambahan staf, penambahan pegawai ini akan menambah juga suplai untuk lebih mengembangkan ataupun membuat lebih baik kelembagaan Bawaslu yang utamanya itu di sekretariatan, seperti itu Mas. Ini sebenarnya kalau penataan arsip kan selama ini kan kita masih menggunakan yang manual, Pak. Ya. Ini dengan proses adanya
perkembangan teknologi ini, apakah Bawaslu juga mengikuti, Pak? Ya, kaitannya dengan arsip, tentu bagaimanapun kita akan dinamis sekali ya. Penataan arsip, bahkan dari sekarang itu SE dari RI, Bawaslu RI pun sudah mewajibkan ke semua kelembagaan di bawah Bawaslu RI sampai dengan bahkan kemarin sampai dengan ad hoc itu sudah harus digitalisasi di sana, bahwa mengikuti perkembangan teknologi itu hal yang pasti gitu kan. Tidak bisa kita manajemen terkait dengan arsip itu akan sama seperti dahulu. Maka hal-hal terkait dengan penataan arsip ini itu nantinya tetap berbasis teknologi yang di sana biar agar masyarakat secara umum ketika akan mengakses kaitannya dengan kerja-kerja kelembagaan, pengawasan maupun hal yang lainnya itu nantinya akan memudahkan. Dokumen-dokumen seperti laporan-laporan hasil kerja teman-teman di luar sana dari mahasiswa itu bisa mengakses ke Bawaslu mungkin untuk kebutuhan pembelajaran di sana, kemahasiswaan yang mungkin dibutuhkan itu nantinya bisa mengakses di Bawaslu Kabupaten Banjarnegara seperti itu. Ya, berarti ini terkait masalah keterbukaan informasi ya, Pak? Betul sekali. Apakah ini nanti ada kaitannya juga dengan kerjasama dengan pihak eksternal seperti yang Pak Karo tadi jelaskan? Kan ada kerjasama dengan mungkin dengan pemerintah daerah atau dengan kepolisian, kejaksaan. Apakah ada kaitannya dengan hal-hal ini, Pak? Iya, kalau terkait dengan tadi keterbukaan informasi publik, tentu stakeholder yang di sana yang kita lakukan kerjasama salah satunya dengan Kominfo di sana kan, kaitannya dengan publikasi di ranah telekomunikasi di sana, baik melalui jaringan media sosial dan lain sebagainya ataupun sarana dan prasarana yang harapannya nantinya dari kerjasama itu bisa menyebarkan kaitannya dengan informasi kepemiluan agar lebih efektif dan bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan harapannya juga karena Bawaslu juga banyak keterbatasan, Mas, salah satunya dari sarana dan prasarana, kerjasama dengan pemerintah daerah itu menjadi penting karena bagaimanapun kami sebagai kelembagaan itu tidak bisa berdiri sendiri, maka supporting system dari pemerintah daerah itu sangat-sangat kami perlukan, itu seperti itu. Apakah ini, Pak, tadi kan support dari pemerintah daerah itu kan sangat penting, Pak. Apakah kerjasama ini dilakukan ketika akan melaksanakan tahapan atau sudah dimulai sejak sekarang, Pak? Enggak, kalau kerjasama memang seperti dengan kepolisian yang kaitannya dengan kerjasama tahapan. Kalau dengan kepolisian salah satunya kan di Gakumdu di sana kan. Tetapi kalau di non tahapan tentu kerjasama yang kita lakukan adalah kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu adalah kemasyarakatan seperti sosialisasi dan sebagainya. Jadi kerjasama itu tidak melulu hanya di dalam tahapan, tetapi dinamis sekali sampai dengan tahapan itu kita lakukan. Karena ini yang akan mendorong kaitannya dengan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan lain sebagainya akan memudahkan kerja-kerja Bawaslu itu sendiri maupun secara keseluruhan penyelenggaraan di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Tadi kan untuk sosialisasi ya, Pak. Sosialisasi seperti apa, Pak, yang selama ini yang pernah atau yang akan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Banjarnegara? Pertanyaan yang sangat berat sebenarnya gitu kan. Karena posisinya itu kita melakukan kegiatan-kegiatan di luar tahapan dengan kondisi efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat di sana. Maka yang akhirnya kegiatan-kegiatan sosialisasi itu menjadi kegiatan yang non budgeter. Maka kuncinya adalah kita melakukan kerjasama untuk memaksimalkan sosialisasi itu sendiri. Ya, kalau sekarang posisi sosialisasi yang paling
banyak sekali kita lakukan itu sosialisasi lewat media sosial, mungkin di sana bisa lewat Twitter, terus YouTube, maupun Facebook dan lain sebagainya. Media sosial itu menjadi alat yang mungkin murah tetapi bisa menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat di sana. Jadi kalaupun dilakukan kegiatan-kegiatan yang non media sosial itu tetap kita lakukan. Kita bekerja sama dengan perguruan tinggi di wilayah Kabupaten Banjarnegara untuk dari akademisnya, terus dengan pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait seperti Kominfo, terus Dispermades, kaitannya dengan sosialisasi kita untuk desa anti politik uang di sana, maupun hal yang lainnya itu tetap kita lakukan. Untuk desa anti money politik ini kan sudah dibentuk Pak, berarti Betul. Sebelumnya Pak ya. Apakah ada semacam tindak lanjut setelah pemilu dan pilkada selesai, ataukah ini sudah dibiarkan begitu saja dari Bawaslu? Ya, harapannya kita tetap nanti akan kembangkan bahwa banyak hal positif yang bisa kita ambil dengan kerjasama kami di Bawaslu dengan pemerintahan desa, kaitannya dengan desa anti politik uang di sana. Yang harapannya kalau kemarin itu terbatas masih beberapa desa yang kita lakukan kerjasama, harapannya di periode ini kita bisa maksimalkan, bahkan kalau bisa seluruh desa di wilayah Kabupaten Banjarnegara itu bisa kita lakukan sosialisasi. Tentu itu harapan. Iya. Dan kita akan bekerja maksimal nantinya kaitannya dengan sosialisasi tersebut. Jadi harapannya ketika desa itu sudah bekerja sama dengan Bawaslu kaitannya dengan desa anti politik uang di sana, ketika nanti masa tahapan pemilu itu sudah ada, itu nantinya akan berlanjut dan akan lebih dimaksimalkan. Baik Pak, tadi kan untuk desa anti politik uang itu sebenarnya di Kabupaten Banjarnegara ini ada berapa desa Pak yang sudah? Kalau terkait dengan kerjasama dengan desa, itu tidak hanya desa anti politik uang saja ya Mas di sana, tetapi juga kita kerjasama dengan desa kaitannya dengan desa pengawasan. Itu beriringan terus. Kalau sampai dengan saat ini memang belum banyak. Di data kami itu sekitar 16 desa yang memang kita lakukan kerjasama di sana. Itu menjadi bahan evaluasi kita juga di periode ini. Pengembangan dari 16 desa itu harapannya nanti akan lebih banyak lagi tentu saja untuk menjangkau, bahkan kalau misalkan wilayah-wilayah yang di pegunungan, karena Banjarnegara itu notabene banyak wilayah-wilayah pegunungan di sana, agar nantinya kerja pengawasan ataupun sosialisasi itu bisa memudahkan tugas-tugas dari pengawas itu sendiri. Karena seperti yang kita ketahui, pengawas ad hoc di kecamatan itu cuma ada 3 loh Mas. Ada 3, sedangkan mereka membawahi banyak desa di sana, bahkan ada yang sampai 20 desa di sana. Terus terkait dengan pengawas di satu desa, itu cuma ada 1 desa di sana. Maka ketika ada kerjasama dengan desa-desa mulai dari sekarang, yang harapannya nanti akan melahirkan masyarakat yang kritis terkait dengan pengawasan di pemilu maupun pemilihan, itu nantinya akan meringankan ataupun membantu sekali kerja-kerja pengawasan di wilayah-wilayah yang notabene itu mungkin agak terpencil, terus dataran tinggi dan sebagainya, seperti itu. Ketika desa pengawasan dan desa anti politik uang ini sudah banyak, sudah meluas di Kabupaten Banjarnegara, mungkin bisa dikatakan mayoritas, apakah ketika tidak ditemukannya pelanggaran atau permasalahan dalam pelaksanaan pemilu itu, apakah itu menjadi sebuah indikator pengawasan itu berhasil Pak?
Iya, dari sisi mana dulu kita melihatnya ya. Kalau terkait dengan manfaat dari desa pengawasan maupun desa anti politik uang yang kita rasakan di periode pemilihan maupun pemilu serentak tahun 2024 kemarin, itu sangat kita rasakan bahwa keberhasilan itu tentu tidak hanya diukur dari kerjasama yang kami lakukan itu sendiri, tetapi lebih ke pemahaman dan mindset masyarakat itu sendiri, bagaimana mereka melihat sisi negatif dari politik uang untuk keberlanjutan demokrasi di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Ada hal positif yang kami rasakan di periode ini, walaupun katakanlah seperti money politik ataupun politik uang itu ada suaranya tetapi tidak ada bentuknya. Nah, itu agak susah, memang itu klasik lah ya, itu sangat-sangat klasik. Tetapi di masa periode kemarin, bahkan di pemilihan, kami melihat di wilayah Kabupaten Banjarnegara ini alhamdulillah itu secara formil pengaduan ataupun apa itu tidak ada sama sekali. Bahkan terkait dengan isu-isu ini pun tidak terlalu keras dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Ya harapannya ketika kondisi ini memang terjadi, kami perlu bukan berbangga dengan kerja-kerja yang sudah dilakukan ke Bawaslu, tetapi kami bangga dengan pola pikir ataupun mindset dari pemilih di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Mereka sudah semakin cerdas terkait dengan penyikapan politik uang di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Berarti pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu ini tidak hanya sebatas pengawasan dalam tahapan pemilu ya Pak? Betul. Berarti ada proses-proses pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu ya Pak? Betul sekali. Ya, semoga apa harapan Bawaslu Kabupaten Banjarnegara agar seluruh desa atau seluruh masyarakat Kabupaten Banjarnegara ini melek terhadap anti money politik Pak. Ya, terima kasih. Harapan kami di periode ini dengan kerja-kerja pengawasan yang kita lakukan, kami berharap sekali partisipasi dari seluruh elemen masyarakat, pemangku kepentingan di sana, baik itu pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, bahkan sampai dengan pemerintah desa di sana, kaitannya dengan pendidikan politik itu terus ditingkatkan. Kami tidak menutup untuk melakukan kerjasama terkait dengan pendidikan politik, baik itu di wilayah pendidikan maupun di wilayah-wilayah pedesaan ataupun kecamatan, yang harapannya nantinya pemilih di Kabupaten Banjarnegara itu menjadi pemilih yang cerdas, bagaimana mereka memilih pemimpin yang berkualitas, lahir dari masyarakat, yang akhirnya adalah membesarkan masyarakat itu sendiri. Bahwa kita ketahui bersama bahwa inti dari demokrasi adalah dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Ketika di masa-masa post election ini, sebenarnya ini posisinya yang melakukan pengawasan dari hasil pemilu maupun pemilihan ini sekarang adalah masyarakat sebenarnya, ya kan. Dari hasil yang terjadi di masa-masa post election pasca pemilu ini, masyarakat sekarang posisinya adalah mengawasi kerja-kerja pemimpin mereka, terkait dengan mereka sudah melakukan kampanye terkait dengan program dan sebagainya, bagaimana mewujudkannya. Dan dari sinilah masyarakat itu bisa memberikan masukan, baik itu terkait dengan hasil pemilu, yaitu bupati dan wakil bupati, tetapi masyarakat juga kami harapkan terkait dengan masukan dan evaluasi untuk kami di penyelenggara pemilu di Kabupaten Banjarnegara. Mungkin itu Mas Anda. Terima kasih banyak Pak Karno atas jawabannya. Semoga jawaban dari Pak Karno mengenai tentang pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu ketika selesai tahapan pemilu dan pilkada telah selesai dilaksanakan adalah tidak berhenti sampai di situ, bahwa Bawaslu juga melakukan pencegahan melalui pendidikan politik, melalui pendidikan maupun desa-desa
anti money politik dan sebagainya. Terima kasih atas kehadirannya Pak Karno. Sama-sama. Sebelum kita mengakhiri episode optimis pada hari ini, saya mengingatkan kepada sahabat Bawaslu untuk melakukan subscribe kepada channel YouTube Bawaslu, karena pada setiap hari Kamis kami akan menayangkan podcast optimis yang akan memberikan informasi yang inspiratif dan informatif dan menarik. Dan juga jangan lupa follow semua sosial media Bawaslu Banjarnegara, baik di Instagram, Twitter, Thread, Instagram, TikTok, dan semuanya. Saya Andar Setanwari, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode optimis selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.